Manajemen fungsional adalah suatu pendekatan manajemen di mana organisasi dibagi menjadi beberapa departemen atau fungsi berdasarkan spesialisasi. Setiap departemen atau fungsi ini memiliki tanggung jawab tertentu dan dikepalai oleh seorang manajer. Manajemen fungsional dibagi dalam 4 poin besar manajemen, yaitu yang pertama, manajemen SDM. Manajemen SDM ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karir karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua, manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan dalam mengelola dana perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektif baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, manajemen operasional. Bagaimana proses produksi, fabrikasi, dan pemasaran terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk mencapai profit perusahaan. Dan yang keempat, operational research merupakan pengembangan atau penelitian operasional dengan tujuan improvement system dan cost reduction. Produk-produk ini sebenarnya merupakan hasil nyata dari manajemen fungsional yang baik. Ini dimulai dari pengelolaan budidaya yang baik oleh SDM-SDM kita yang terampil, pendanaan modal kerja yang terjamin, operasional proses pengolahan yang excellent, hingga akhirnya dapat dikemas dan dapat dinikmati seperti saat ini. Specialty Java Coffee Arabica. Di dunia perkebunan, kita tidak bisa terlepas dari sumber daya manusia. Karena sejatinya dalam perkebunan, manusialah yang kita kelola secara kompleks untuk dapat menghasilkan tanaman-tanaman kita yang produktif. Dalam dunia kerja saat ini, sumber daya manusia dianggap menjadi aset yang sangat penting. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan human capital management menjadi salah satu strategi penting bagi perusahaan untuk mendukung tercapainya target kinerja perusahaan. Investasi dalam human capital diharapkan akan memperbaiki kinerja, produktivitas, fleksibilitas, dan kapasitas untuk berinovasi sebagai hasil dari perbaikan keterampilan dan meningkatkan tingkat pengetahuan dan kompetensi karyawan. Dalam pengelolaan SDM dan pengembangannya, kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama, manajemen kompetensi. Yang kedua, manajemen kinerja. Yang ketiga, manajemen talenta. Dan yang keempat, manajemen karir. Di unit kebun, manajemen kompetensi ini dapat diterapkan untuk melihat dan menilai sejauh mana kompetensi mandor-mandor dan pengawas kita di lapangan, apakah sudah memenuhi kompetensi standar yang ditetapkan oleh perusahaan, baik itu soft kompetensi ataupun hard kompetensi. Manajemen kinerja ini lebih merujuk kepada proses pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja individu dan tim dalam meningkatkan efektivitas perusahaan secara menyeluruh. Manajemen kinerja di unit kebun biasanya dinilai berdasarkan KPI masing-masing bagian atau divisi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikutnya, manajemen talenta. Ini merupakan sekumpulan proses dalam pengelolaan SDM yang paling dan saling terintegrasi antara manajemen kompetensi dan manajemen kinerja dengan tujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota yang kompeten, berkomitmen, dan berkinerja untuk mempertahankan pertumbuhan perusahaan. Manajemen talenta akan memastikan kemampuan organisasi dalam mengisi posisi-posisi kunci future leader dan posisi yang mendukung kompetensi inti perusahaan. Manajemen talenta ini sangat menarik. Kita dapat memetakan karyawan-karyawan kita dalam 9 box model, mulai dari low performer hingga star. Dari sini kita juga nantinya
dapat memetakan serta mengembangkan karyawan untuk naik menuju box model star. Yang terakhir, manajemen karir merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan karir karyawan untuk mengatur perpindahan jabatan karyawan, sehingga perusahaan akan mendapatkan suksesor yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman yang sesuai dengan posisi atau jabatan. Tujuan utama dari manajemen karir adalah menjamin perusahaan mendapatkan karyawan yang memiliki kualifikasi yang tepat untuk menduduki suatu jabatan. Selain itu, manajemen karir juga ditujukan untuk menjaga dan mengelola kepuasan serta motivasi karyawan.